Pada saat ini kita akan belajar bagaimana mengasihi dengan benar. Sering sekali kita berkata ketika kita menjadi orang percaya, orang yang mempercayai dan mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kita berkata bahwa kita sudah hidup di dalam kasih-Nya dan kita sudah mengasihi. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah benar seperti itu? Apakah sudah tepat cara kita mengasihi yang saat ini yang sudah kita lakukan? Jadi kita harus bisa memahami bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Supaya jangan sampai kita berpikir bahwa kita sudah hidup dalam kasih, kita sudah mengasihi, tetapi ternyata faktanya belum melakukan seperti apa yang Bapak inginkan. Kita harus menyadari bahwa harapan setiap manusia, bahkan setiap orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti mengharapkan bahwa di dalam kehidupannya ini semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan normal. Tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang namanya kekesalan atau kecewaan, kekurangan, merasa mau semuanya aman. Merasa mau semuanya dapat berjalan dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena memang saya berlatar belakangnya dulu juga bukan orang Kristen, dan saya berlatar belakang yang sesungguhnya sebenarnya tidak menyukai yang namanya Yesus Kristus. Jadi dulu sering sekali banyak hamba-hamba Tuhan setiap minggu datang, menginjil, mengajak ke gereja, dengan iming-iming, nanti kalau kita masuk gereja, kita datang beribadah di gereja, maka ekonomi kita meningkat. Keuangan kita dipulihkan. Hutang kita lunas, bebas dari sakit penyakit. Hal ini yang dijanjikan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan kita sering sekali mendengar hal itu. Sering sekali berbicara mengasihi ketika kita menjadi orang Kristen, justru kita banyak dimusuhi. Banyak orang yang mengecewakan kita. Kita berbuat baik sama orang itu, tetapi orang itu justru mengecewakan kita. Justru malah dia menyakiti kita. Membalas kebaikan kita, membalas kasih kita, bukan dengan apa yang kita harapkan. Justru membalasnya sesuatu hal yang membuat kita menyakitkan. Kita tidak bisa menerima ini, terkadang kita menolak kondisi ini. Fakta ini, sering sekali kita menolak. Bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ternyata orang itu tidak mengasihi dengan apa yang kita harapkan. Bahkan karena penolakan-penolakan seperti ini yang membuat kita memiliki rasa sakit hati, kecewa, marah, merasa diperlakukan tidak adil, merasa kenapa hidup kita kok seperti ini. Kayaknya kok lebih enak orang-orang yang di luar sana. Ini banyak hal yang terjadi seperti itu. Sehingga tidak sedikit setiap manusia merasa kalau dia punya uang, dia punya kekayaan, dia punya kekuasaan, maka semuanya itu bisa menjadi andalan dia. Bahkan mungkin dia punya kolega-kolega bisnis, punya rekanan, kenalan yang punya jabatan, punya kekuasaan. Merasa kalau punya kenalan-kenalan kolega seperti ini, ada yang membackup, ada yang membantu. Hal ini masih banyak sampai saat ini yang terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi dia tidak memerlukan hal yang lainnya, dia bilang dia punya kolega, dia punya teman, dia punya uang, segala sesuatu udah bisa diselesaikan dengan uang. Ini yang menjadi cara berpikir, paradigma dan pola daripada kehidupan orang-orang Kristen. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Sampai detik ini masih saja terjadi. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 23 ayat 34 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Situasi yang dialami oleh Yesus Kristus pada saat itu ketika ada di dunia. Dia mengalami bagaimana dikhianati oleh muridnya. Dia mengalami bagaimana ditinggalkan oleh muridnya pada saat dia mengalami penderitaan. Bahkan orang-orang menuding dia. Orang-orang menghasut orang lain supaya menyalibkan Yesus. Dia dihukum, ditinju, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia diludahi, dia pun tidak membalas. Bagaimana dengan kita? Kalau berbicara perkataan di sini, ya Bapa, ampunilah mereka. Bukan perkataan yang mudah. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketika ada orang yang jahat sama kita, mampu berkata dengan tulus, ya Bapa, ampunilah mereka. Perkataan yang rasanya sangat singkat, doa yang mungkin mudah, gampang untuk kita perkatakan, tetapi hatinya belum tentu melakukan seperti apa yang diucapkannya. Inilah teladan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika semua menghujat dia, menghakimi dia, menyalahkan dia, meninju, bahkan dengan tega mencambuknya. Bahkan semua berkata salibkan, salibkan, dan salibkan. Ini yang diterima. Apakah Tuhan Yesus Kristus pada saat itu tidak bisa membela diri? Dia punya hak untuk meminta pertolongan Bapa di surga. Dia bisa menggunakan power-nya, kuasanya, mengundang malaikat-malaikat untuk hadir, membantu dan menolong dia. Bahkan dia bisa memerintahkan malaikat-malaikat menghukum orang-orang yang menghukum dia. Tetapi dia memberikan teladan yang luar biasa. Dia dapat berkata dari hatinya, Bapa, ampunilah mereka. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, banyak orang Kristen merasa saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sebagai ahli waris kerajaan surga, kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kita bisa memerintahkan, kita bisa berdoa, bahkan pakai ayat pula. Ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, kita berkata begini. Kita tahu bahwa penghakiman bukan hak kita. Tetapi penghakiman adalah haknya Tuhan. Maka sekarang kita berdoa seperti ayat yang dikatakan dalam Alkitab. Ketika kita meminta dalam namanya, maka dia akan memberikannya. Tidak sedikit orang percaya bahkan berkata, ya Bapa, aku menyerahkan orang yang menyakiti aku ini ke hadapan-Mu, ke dalam kuasa-Mu dan tangan-Mu. Biarlah, karena aku tidak boleh membalas seperti perkataan-Mu, seperti perintah-Mu, maka aku serahkan orang ini, biar Tuhan sendiri yang membalasnya. Bahkan tidak sedikit yang berkata, karena kita sakit hati, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar orang itu celaka, biar dia kapok, biar mulutnya ditapuk, tidak menghina kita lagi, tidak menyakitin kita lagi. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara saat ini, siapa di sini yang tidak pernah sakit hati? Siapa di sini yang tidak pernah kecewa? Pasti semua pernah mengalami yang namanya sakit hati, yang namanya kecewa. Ini fakta realita kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tidak bisa memungkiri. Siapapun di antara kita, pasti. Kalau Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh, dia tidak menggunakan haknya. Lalu mengapa banyak orang Kristen pada saat ini sering sekali menggunakan hak? Padahal dia tidak bertanya, benarkah seperti itu yang Bapa inginkan? Kalau kita memandang kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, dia dituduh menghujat Allah.
Ketika dia melepaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dia dituduh menggunakan kuasa kegelapan. Ketika dia menyembuhkan orang sakit, dia pun difitnahkan yang tidak baik. Ketika dia mengajar, semua mencurigai dia, bahkan berusaha untuk menyingkirkannya. Lucunya, justru kalau kita melihat, kenapa kok bisa seperti ini? Justru dia memberikan teladan bagaimana dari sikap hidupnya dia tidak membalas dendam sama sekali. Justru dia mengampuni. Dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Adakah kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Mungkin kita pernah ditipu dalam bisnis. Mungkin kita pernah ditipu dalam pelayanan. Mungkin kita tidak dianggap oleh teman-teman kita. Mungkin kita merasa sakit hati oleh pasangan kita. Kita kecewa sama orang tua kita. Kita kecewa dengan anak kita atau saudara-saudara kita. Adakah kita bisa mengampuni? Inilah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Kalau kita saat ini pernah mengalami ditipu, lalu kita ketemu sama orang itu lagi, kebanyakan justru kita mengingat kesalahan dia dan kita tidak pernah mau melepaskan pengampunan. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita selalu mengingat bahwa orang ini pernah begini, orang ini pernah begini, orang ini pernah begini, orang ini pernah begitu. Berarti kita belum bisa mengampuni dia. Walaupun kita mungkin menjadi orang Kristen puluhan tahun, bahkan mungkin sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah menjadi orang Kristen. Tapi faktanya, bagaimana sikap hidupnya sama orang tua, pasangan, sama anak-anak, orang sekitar kita, tetangga kita. Ketika ada orang bersalah, mungkin kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita dicap, diberi label, diberi stempel bahwa kita orang yang melakukan kesalahan seperti yang diperkatakannya itu. Atau mungkin zaman dulu kita pernah melakukan kesalahan, lalu kita menyadari dan kita berjuang untuk berubah. Tetapi orang lain menuding kita sama seperti dulu melakukan kesalahan, dan sampai sekarang bahkan selama-lamanya kita dikasih stempel bahwa kita selalu melakukan kesalahan. Apalagi kalau di dalam kehidupan rumah tangga, mungkin suami sama istri, istri sama suami memberi stempel. Kamu kan dulu begini, kamu kan tukang bohong, kamu kan penipu. Nah, ini biasanya terus-menerus diperkatakan. Bayangkan, kalau Bapa kita di surga mengampuni setiap kita dan tidak pernah mengingatnya, seberat apapun kesalahan dan pelanggaran kita dilupakan. Walaupun merah seperti kirmisi, diputihkan seperti sabtu. Dan tidak pernah diingat lagi, karena dilempar jauh ke dalam tubir laut. Lalu siapa yang suka mengingatkan kesalahan-kesalahan kita? Yang suka mengingatkan kesalahan dan pelanggaran kita, jelas Bapa segala dusta dan antek-anteknya. Berusaha mengingatkan kepada kita supaya kita tidak maju dan tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Lalu kalau orang-orang di sekitar kita yang sering sekali mengingatkan kesalahan kita, berarti dia mengikuti Bapa yang mana? Apakah Bapa di surga atau Bapa segala dusta? Jadi kita harus bisa merenungkan. Kalau ada orang yang jahat sama kita, ya kita tidak usah lagi melakukan atau membalas kejahatannya. Kita bisa mengasihi, berkata aku mengasihimu, aku mengasihimu. Tetapi apakah sikap hidup kita benar seperti itu? Jadi dalam kehidupan kekristenan, ketika kita berkata kita mengampuni, ya kita harus bisa mempraktekannya di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika Yesus Kristus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, benarkah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Jelas mereka tahu apa yang mereka lakukan.
Dia menyiksa Yesus, dia menghukum Yesus, dia mengadili Yesus. Bahkan dia menyalibkannya dan membunuhnya di atas kayu salib. Dia tahu itu. Lalu kenapa Yesus Kristus mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa setiap yang dia lakukan, perbuatan-perbuatannya itu membawa dampak di dalam kehidupan kekekalan. Ini yang tidak mereka lihat. Maka pada saat ini, ayo Bapak, Ibu, Saudara, saya juga mengajak, ayo kita lihat bukan kehidupan kita yang sekarang ini, tetapi ke depan. Kita hidup di dunia paling lama berapa tahun? 70 tahun kalau kita kuat. Kalau fisik kita oke. 80 tahun kalau kita punya bonus. 90 tahun kalau melebihi lagi, dikasih kesempatan lebih lama lagi. Tetapi faktanya banyak umur 40 tahun lebih sudah pada meninggal. Apalagi zaman saat ini sedang pandemi, begitu kena COVID, tidak tertolong. Apalagi saat ini COVID-nya sudah banyak, sudah 70 varian yang baru yang ada di Jakarta. Ini di Jakarta saja, sudah 70 varian yang baru. Begitu kena, langsung merosot, meninggal. Ini fakta di depan mata. Jadi sesungguhnya kita harus memandang kehidupan yang nantinya kita jalani yang tanpa batas itu. Jadi setiap aspek dari kehidupan kita, ini semua membawa dampak di dalam kehidupan kekekalan. Bangsa Romawi dan prajurit-prajurit pada saat itu yang menghukum Yesus, menganiaya Yesus. Bahkan orang-orang Yahudi pada saat itu yang meneriakkan kepadanya, salibkan dia, salibkan dia. Tidak pernah memikirkan dan menyadari bahwa semuanya itu akan dia bawa di dalam kekekalan. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita tahu bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya nanti yang akan kita masuki. Hidup kita taruhlah sesuai firman Tuhan 70 tahun. Lalu kita mati. Setelah kita mati, ini yang kita bawa. Apa? Bagaimana perbuatan kita? Perilaku kita. Ketika kita memandang dan merenungkan bagaimana kehidupan Yesus ketika dia mengampuni orang yang bersalah, dia bisa mengasihi sedemikian rupa. Dia bisa mengasihi tanpa memikirkan tubuhnya sendiri. Dia mengasihi tanpa batas. Bagaimana dengan kita yang menjadi murid-murid? Apakah kita dapat mengasihi seperti Yesus Kristus mengasihi kita? Kita harus menyadari setiap hari, setiap detik kita sering sekali menyakiti hatinya. Dan jujur saya katakan, sering sekali kita menyalibkan Yesus. Atau saya katakan lagi, sering sekali kita membunuh Yesus di dalam hidup kita. Saya dulu pernah khotbah dengan tema Kristen kok jual Yesus. Banyak orang tidak terima. Tapi faktanya, banyak orang Kristen menjual Yesus demi kepentingan pribadi. Sekarang kita belajar bagaimana mengasihi yang sesungguhnya, mengasihi dengan benar. Karena kita berkata sering sekali bahwa Yesus Kristus itulah kasih itu. Tetapi pertanyaannya, benar kita sudah mengasihi seperti yang dia inginkan? Benar kita mempraktekkan kasihnya itu? Ketika ditampar pipi kiri kita, berikan pipi kanan kita? Benar ketika ada orang lain yang jahat sama kita, membalaskannya dengan kebaikan? Yesus Kristus bisa berdoa, ampunilah mereka. Itu bukan hal mudah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang memampukan Yesus dapat berdoa dan memohon pengampunan untuk setiap musuh-musuh. Kalau kita orang percaya, berdoanya bukan memintakan pengampunan. Kalau bisa Tuhan, biarlah Tuhan yang membalaskannya. Ini kenyataan. Apa yang membuat Yesus Kristus mampu seperti itu? Jangan lagi kita berkata, ya dia kan Tuhan, jelas. Ingat pada saat dia di dunia, dia 100% manusia juga. Dia ada
sama seperti kita. Dia mengalami rasa takut, dia mengalami kekecewaan. Tetapi yang membuat dia mampu, justru karena dia selalu berjuang, konsisten hidup untuk berkenan kepada Bapa. Dalam segala sesuatu dia berjuang untuk berkenan. Tidak cukup ketika dia dibaptis dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi dia memiliki konsistensi di dalam hidupnya untuk terus berkenan di hadapan Bapa setiap detik, setiap yang diucapkan, setiap yang dipikirkan, setiap yang dilakukan. Selalu konsisten bagaimana menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Berbicara berkenan tidak hanya sebatas dengan apa yang kita ucapkan. Aku berkenan kepada Bapa karena kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Berkenan di hadapan Bapa harus ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan kita. Kapan itu? Pada saat kita masih bernafas di muka bumi ini. Kita menunjukkan, benarkah kita berkenan di hadapan Bapa? Sangat disayangkan tidak sedikit banyak orang merasa sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, merasa sudah dilayakkan, ya cukuplah sudah dilayakkan. Tapi sehari-hari tidak berjuang, tidak pernah menjaga mulutnya, tidak pernah menjaga pikirannya, tidak pernah menjaga sikap dan perbuatannya. Yesus Kristus selalu berjuang untuk konsisten dia berkenan. Tidak diketemukan sedikit pun kesalahan di dalam dirinya. Bahkan kalau kita cek di dalam Alkitab, tidak pernah dia berkata kepada Bapa di surga saat berdoa, Bapa ampunilah aku. Aku bersalah, aku berdosa. Tidak pernah ada. Tetapi orang Kristen justru terbalik. Selalu Bapa ampuni segala dosa-dosaku, ampuni segala kesalahanku. Ya memang kita berdosa. Tetapi seharusnya kita meneladani kehidupan Yesus. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Harusnya kita berjuang dan meneladani cara hidup yang seperti ini. Bahkan di dalam hal mengasihi pun mungkin kita sulit. Cara yang dilakukan oleh Yesus Kristus pada saat itu, dia berjuang terus konsisten untuk berkenan di hadapan Bapa supaya dia tidak menyimpang. Firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 42 berkata, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dikatakan di sini, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, penderitaan yang akan dia hadapi ini tidak bisa dia hindari. Harus dia terima, harus dia jalani. Keinginan dia, ini tidak dia terima, tidak dia hadapi penderitaan ini, tetapi dia tahu, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Fokusnya dia bagaimana menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan ini? Dalam hal mengasihi, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan ini? Yesus Kristus memberikan contoh kepada kita, dan seharusnya kita meneladani dia, karena dialah anak yang dikasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara mau berkenan di hadapan Bapa? Kita mau berkenan di hadapan Bapa? Kalau mau, tidak ada cara lain lagi. Jadilah seperti Yesus Kristus. Berubahlah seperti Yesus Kristus. Bagaimana dia berjuang untuk konsisten berkenan di hadapan Bapa. Dan fokusnya selalu kehendak Bapa. Kita sekarang merasa sudah jadi orang Kristen, kita punya hak, kita punya kuasa, kita punya segala-galanya, katanya ahli waris kerajaan surga. Tetapi kita tidak melakukan kehendaknya. Kalau hal ini yang terjadi dan kita lakukan, jangan pernah menyesal ketika nanti pada waktunya kita ditransformasi dari dunia fana kepada kekekalan, kehidupan di dalam keabadian.
Lalu kita mendengar suara yang berkata, aku tidak pernah mengasihi, tidak pernah mengenalmu, karena engkau melakukan kejahatan. Bayangkan. Yang memampukan Yesus juga untuk melakukan berdoa Bapa ampunilah mereka, karena dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapa yang harus dia lakukan dan dia genapi di dalam kehidupan. Sekarang bagaimana dengan kita? Jangan-jangan kita tidak pernah tahu sebenarnya apa kehendak Bapa di dalam hidup kita. Kita tidak pernah memperkarakan di hadapan Bapa apa sebenarnya yang harus kita lakukan supaya dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Kalau kita mau berkenan, kita mau terus menyukakan dan menyenangkan hati Bapa, maka kita harus berjuang berkenan di dalam segala keadaan, tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kita harus bisa bagaimana konsisten berkenan, menjaga terus hati kita, pikiran kita, supaya di hadapannya. Mungkin kita saat ini sedang kecewa, sedang marah, sakit hati. Tapi bagaimana di kondisi seperti ini, kita tetap berkenan di hadapan Bapa. Jangan karena kita mungkin punya uang, kita diberkati, kita dalam kondisi sehat, orang-orang baik sama kita, lalu kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Kalau pada saat itu kita bisa berkenan, semua orang juga bisa pada saat itu. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami penderitaan, penganiayaan, mungkin difitnahkan yang jahat, mungkin kita dituduh tidak baik. Tetapi pada saat itu kita mau nggak berjuang untuk kita berkenan di hadapan Bapa. Jadi untuk berjuang berkenan itu dalam segala keadaan. Kaya, miskin, sehat, sakit, susah, senang. Kita harus berjuang untuk menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Di dalam Lukas 22 ayat 41 dikatakan, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Pada saat itu berkata, ambillah cawan ini, ambillah penderitaan ini, supaya dia tidak mengalaminya. Tetapi apa yang menjadi doa terakhirnya? Bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bagaimana dengan kita? Kita sering sekali memaksa kehendak kita yang terjadi. Kita sering sekali berdoa dan memohon kepada Bapa, memaksa biar kehendak kita yang jadi. Bukan kehendak Bapa yang kita jadikan di dalam kehidupan ini. Ayo kita mengkoreksi diri. Sampai detik ini, masihkah kita memaksa Tuhan supaya kehendak kita yang jadi? Yesus Kristus memberikan contoh kepada kita bagaimana fokus kehendak Bapa, dan kehendak Bapa. Tetapi sangat disayangkan banyak orang Kristen pada saat ini justru bukan kehendak Bapa, kehendakku, dan kehendakku. Seharusnya kehendakmu lah yang jadi, tetapi kehendakku lah yang jadi. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah ini bukan kita mengecilkan orang-orang yang berdoa seperti itu, tetapi kita harus belajar untuk menjadi lebih dewasa, memahami dan mengerti, supaya dalam segala situasi kita kedapatan berkenan. Ingat, tidak sedikit, bahkan mungkin kita masih mengutamakan kehendak sendiri. Jangan kehendak kita sendiri lagi yang menjadi fokus utama, tetapi biarlah kehendak Bapa yang menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari, mengkoreksi diri, sering sekali kehendak sendiri dalam kehidupan ini yang kita besar-besarkan. Yang memampukan juga bagaimana Yesus bisa melakukan mengasihi kepada musuh-musuhnya, dia fokusnya pada kekekalan. Ada kehidupan kekal, ada tugas yang harus dia lakukan. Bagaimana mengembalikan semua umat manusia kepada rancangan yang semula.
dikembalikan seperti apa pertama kali manusia diciptakan. Fokus di dalam kehidupan kekekalan. Bagaimana dengan kita? Adakah kita fokus pada kekekalan hidup kita saat ini? Biasanya orang akan mengalami ketakutan baru melihat kekekalan kalau sudah di ujung maut. Ketika sudah di ruang ICU, mungkin ketika terpapar COVID baru merasa bahwa dia sebentar lagi akan mati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, ayo kita fokus pada kekekalan. Sekaranglah. Kalau kita fokus kepada kekekalan, sama seperti begini Bapak Ibu Saudara. Ketika mungkin kita nonton televisi, tayangan apapun itu, kita lagi konsentrasi nonton televisi. Lalu kita dipanggil oleh orang yang terdekat kita. Hei, kita nggak nyaut, kita diam saja. Sampai kita dicolek, woi, dipanggil diam aja. Kita baru kaget. Oh, panggil ya? Nah, padahal suara panggilannya kencang, tetapi seakan-akan kita tidak mendengar. Kita pada saat itu sedang konsentrasi kepada satu titik, kita melihat layar televisi. Kita dipanggil dengan suara yang kencang, kita tidak mendengar. Kita tahu, tapi kita tidak memahami bahwa dia memanggil kita. Kita konsentrasi. Kalau kita fokusnya kepada kehidupan kekekalan, maka ketika kita mengalami penderitaan, ada orang mungkin menghina kita, memfitnah kita, menyakiti kita, menjolimi kita. Kita alamin itu, tetapi kita seakan-akan tidak mengalaminya. Karena fokus kita kepada kehidupan kekekalan kita. Kita jaga supaya ketika kita masuk dalam fase kehidupan kekekalan, jangan sampai kita tertolak. Dari hal yang sepele kita belajar mengasihi. Ini masih belajar mengasihi. Bagaimana nanti kita belajar untuk menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga telinga kita, setiap aspek kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, ayolah fokus pada kehidupan kekekalan. Sering sekali yang kita membuat kita tidak mampu fokus pada kehidupan kekekalan karena kita merasa memiliki semuanya ini. Kita merasa paling berkuasa, kita merasa paling benar, kita merasa paling hebat, kita merasa paling pintar. Ini yang membuat kita sering sekali akhirnya mengalami kekecewaan, sakit hati, bahkan sampai kita memiliki kepahitan dalam hidup ini. Karena kita merasa memiliki hidup ini, maka ketika ada orang yang berlaku tidak adil sama kita, kita marah, kita kecewa, sampai akhirnya kita memendam amarah dan akhirnya kita menyimpan kepahitan. Ujung-ujungnya kanker, tumor, dan sebagainya. Ini dampak. Ini efeknya. Jadi ayo, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tunjukkanlah hidup kita selalu melakukan kebaikan kepada siapapun. Melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, itu mudah, itu gampang, semua orang bisa. Tidak perlu percaya kepada Yesus, bisa. Membalas kebaikan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tetapi kita harus dapat melakukan kebaikan kepada orang yang tidak dapat melakukan kebaikan kepada kita. Rasanya sulit. Kalau orang tidak percaya Yesus saja dia bisa lakukan ini. Banyak di luar sana mereka mampu melakukan seperti ini. Saudara-saudara kita yang lainnya mampu melakukan seperti ini. Mengapa kita sebagai orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan, yang katanya Yesus Kristus adalah kasih itu sendiri, yang katanya Roh Allah ada dalam hidup kita, kenapa kita tidak mampu melakukan hal seperti ini? Seharusnya kita mampu. Itu karena kita merasa bahwa kita memiliki hidup ini. Sehingga kita tidak dapat melakukan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Tidak sedikit, justru banyak orang Kristen selalu membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan jelas katakan dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Pertanyaan saya, ini perintah bukan?
Janganlah, bukan himbauan, tetapi janganlah kalau kita berkata kepada orang-orang atau anak kita segala macam. Jangan begitu, kita memerintah. Ini firman Tuhan katakan janganlah. Berarti kita diperintah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi faktanya tidak sedikit kita mau membalas dendam. Tidak sedikit dari kita selalu berusaha menggunakan firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka kita harus membalaskan kejahatan itu. Sering sekali seperti ini. Tapi kan saya tidak pernah menemukan orang-orang seperti itu, Pak. Banyak. Mungkin dia tidak mengutarakan dengan perkataan, tetapi melalui pikiran. Dia punya rencana-rencana yang tidak orang lain ketahui. Hatinya bagaimana? Motivasinya bagaimana? Yang orang lain tidak bisa lihat, tetapi Bapa di surga tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Ayo kita lakukan kebaikan dalam segala sesuatu, dalam segala situasi, bukan hanya terhadap orang yang melakukan kebaikan kepada kita, tetapi orang yang tidak baik kepada kita pun kita harus lakukan kebaikan kepada mereka. Tunjukkan. Jangan cuma kita pandai berkata ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Yesus. Tapi buktikan apa buktinya engkau mempercayai Yesus. Apa buktinya ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita selalu melakukan kejahatan, ayo belajarlah, berjuang. Melakukan kebaikan dalam segala situasi memang tidak mudah. Rasanya juga kalau kita mengasihi orang yang mengkhianati kita, sulit. Bagaimana lagi kita melakukan kebaikan sama orang yang berbuat jahat kepada kita. Apalagi kalau kita sudah dituding, dilakukan, dibilang salah, sesat, nggak benar. Bapak, Ibu, Saudara, memang pada saat seperti itu kita sulit. Coba renungkan, kalau kita kedapatan bersalah, lalu kita ketahuan, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya kita cuman, ya sudah, aku memang bersalah, aku terima, mau diapain lagi? Ya memang salah begini, ya udah kita berserah diri. Itu kalau kita melakukan kesalahan dan ketahuan kita bersalah. Bagaimana kalau kita tidak melakukan kesalahan, tetapi kita dituduh melakukan kesalahan? Apakah terima? Rata-rata pasti tidak terima. Pasti akan berusaha memverifikasi, membuat pembelaan diri. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Pada saat kita dipersalahkan yang tidak kita lakukan kesalahan, terimalah sebagaimana kita melakukan kesalahan. Ya udah, karena kita fokus kepada kekekalan. Ini membawa dampak dalam kehidupan kita. Lakukanlah. Ini yang membuat kita mampu berbuat baik kepada siapapun di dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang percaya Yesus Kristus yang katanya kasih itu sendiri, seharusnya kita hidup di dalam kasih itu. Praktekkan kasih itu, tunjukkan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perintah. Kasihilah musuh dan berdoalah. Memang tidak mudah. Bagaimana kita bisa mengasihi, apalagi kita mendoakan musuh kita? Ini perjuangan. Bagaimana kita bisa mengasihi dalam kondisi yang sulit? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, mah gampang. Kita menyayangi orang yang sayang sama kita, gampang. Tetapi bagaimana sekarang kita bisa menyayangi orang yang tidak menyayangi kita? Mengasihi orang yang membenci kita. Ketika kita dibilang sesat, ketika kita dibilang tidak baik, adakah kita membela diri, memverifikasi di mana kita sesatnya, di mana kita tidak baiknya? Ketika saya diperlakukan seperti itu, dan saya tidak lakukan klarifikasi, saya bilang, ya kita tunjukkan saja, kita lihat saja hidup siapa yang berubah. Karena sesungguhnya orang yang hidup dan berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti berubah dalam kehidupan. Dan yang tahu orang-orang di sekitar kita. Dulu kita bagaimana, sekarang bagaimana. Ayo belajarlah mengasihi dalam kondisi sulit. Rasanya mustahil, tapi kalau perintah Tuhan seperti ini, kita pasti mampu. Kalau dikatakan kasihilah musuhmu, ini perintah. Kasihilah musuhmu. Kita diperintah untuk mengasihi musuh kita.
Jangan sampai justru kita gagal. Sebagai orang percaya kita harus mengikuti perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus bisa mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Bagaimana kalau kita tidak dapat mengikuti perintah Yesus Kristus? Kalau kita tidak dapat melakukan perintahnya, maka sesungguhnya kita gagal menjadi orang Kristen. Kita gagal menjadi anak-anak Bapa yang sah. Dalam segala hal, ayo, lakukanlah perintahnya. Walaupun sulit, rasanya mustahil, tetap lakukan. Mungkin kita gagal dalam menjalani perintah-perintah itu. Kalau kita gagal bagaimana? Bangkit, lakukan lagi, berjuang lagi. Gagal lagi, bangkit, lakukan lagi, berjuang lagi. Sampai pada akhirnya kita berhasil dapat menggenapkan, melakukan apa yang menjadi perintah. Karena kalau kita tidak bisa melakukan perintah itu, maka kita gagal menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen bukan cuma sekedar kita pakai salib, tetapi justru kita bisa menyalibkan daging kita. Menunjukkan siapakah Allah yang benar itu. Ini yang menjadi tugas kita. Jangan sampai kita gagal menjadi orang Kristen. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi dengan benar, mengasihi dengan cara yang benar, bukan ketika kita dikasihi lalu kita mengasihi, tetapi ketika kita menerima perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak pantas kita terima sesungguhnya, tetapi kita diperlakukan seperti itu. Pada saat itulah kita harus berhasil berjuang untuk menunjukkan siapakah Yesus Kristus itu, bahwa kita hidup di dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.